Bab 1559. Terima kasih. Sosok 7 warna itu perlahan berkata, masih ada 6 duri penyegel lagi, kamu bisa melanjutkan. Wang Lin diam-diam merenung dan menekan pikiran itu dalam benaknya. Tangan kanannya meraih duri kelima, yang terletak di dantian. Duri kelima ini menyegel asal-usulnya. Suara halus sosok 7 warna itu bergema di telinga Wang Lin. Saat Wang Lin menyentuh duri itu, kekuatan surgawi dan kunonya melonjak sekaligus. Seolah-olah tubuhnya akan hancur. Saat kedua kekuatan itu menyerbu ke lengan kanannya, dia tanpa ampun mencabut duri itu. Ledakan menggelegar terdengar saat dia mencabut duri itu. Namun, tubuh Wang Lin bergetar dan suara letupan terdengar dari lengan kanannya. Kabut darah menyembur keluar dan dia mundur beberapa langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Dengan mata merah, Wang Lin berjalan mendekati King Sui. Wajah King Sui dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa dan erangan teredam keluar dari mulutnya. Setelah mendekati King Sui, Wang Lin tidak ragu-ragu meraih duri ke-6 dan ke-7 yang ada di kaki King Sui. Tanpa menunggu sosok 7 warna itu berbicara, Wang Lin meraung. Cahaya keemasan memancar dari lengan Wang Lin dan kekuatan kuno memenuhinya. Sambil berlumuran darah, dia menarik kuat-kuat dengan kedua tangannya. Bahkan seseorang sekuat King Sui tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya, tapi jeritannya yang menyedihkan tertahan hingga menjadi desisan. Dengan keras, kedua duri itu dicabut oleh Wang Lin. Kini darah mengucur dari sudut mulutnya. Namun, kekuatan penolakan dalam diri Wang Lin telah mencapai puncaknya, menyebabkan wajahnya menjadi terdistorsi. Lumayan, masih ada 3 lagi. Namun, 3 duri terakhir ini tidak mudah untuk dihilangkan. Jika kamu bisa menghapusnya, aku akan memberimu hadiah. Sosok 7 warna itu tenang dan menjangkau awan 7 warna di langit. Awan bergetar dan buah kuning raksasa terbentuk dan perlahan turun. Masih ada dahan yang menempel pada buah tersebut. Sosok 7 warna itu memotong dahan dan buahnya berjatuhan. Ini adalah hadiah untukmu. Wang Lin melihat buah dao dan mengerutkan kening. Sosok 7 warna itu memberinya perasaan yang sama seperti Sang Maha Melihat. Dia tidak bisa menebak maksud orang ini. Orang ini telah mengizinkannya menyelamatkan King Sui, memberitahunya rahasia yang kuno, dan bahkan memberinya buah dao. Semua ini tidak bisa dilakukan tanpa alasan, pasti ada masalah. Wang Lin diam-diam merenung sebelum mengalihkan pandangannya dari buah dao. Dia melihat duri ke-8 yang berjarak beberapa inci dari area antara alis King Sui. Wang Lin bisa melihat 2 duri lainnya, tapi tidak mudah untuk dihilangkan. Mengambil napas dalam-dalam, tangan kanan Wang Lin terangkat perlahan dan meraih ke arah kepala King Sui. Kali ini, dia sangat lambat dan jauh lebih serius dibandingkan tindakan sebelumnya. Duri ke-8 ini terletak di kepala, yang merupakan persimpangan hidup dan mati. Jika itu berada di tengah-tengah antara alis King Sui, itu akan masuk akal, tapi itu meleset beberapa inci, yang membuat Wang Lin bingung. Duri ke-8 ini bukanlah duri tetapi sesuatu yang ditempatkan di sana untuk membuka reinkarnasinya. Sosok 7 warna itu tampak tersenyum saat dia melihat tangan Wang Lin perlahan mendekati duri ke-8. Tangan Wang Lin berhenti sejenak ketika sudah 1 inci dari duri. Duri ini berbeda dari 7 duri lainnya. Meskipun duri-duri itu juga tertanam di tubuh King Sui, sebagian besar duri lainnya berada di luar. Namun, duri ke-8 ini sebagian besar berada di dalam King Sui,
dengan hanya 2 inci di luar. 2 inci sangat pendek. Tangan Wang Lin tidak bisa berhenti, tapi dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada King Sui setelah dia menariknya keluar. Posisinya terlalu berbahaya. King Sui perlahan mendongak dan menatap Wang Lin. Meski wajahnya dipenuhi rasa sakit, matanya jernih. Dia memandang Wang Lin untuk waktu yang lama dan kemudian mengangguk. Wang Lin memandang King Sui dan mengatupkan giginya. Dia tidak ragu-ragu lagi dan meraih duri ke-8. Saat Wang Lin meraih duri itu, rasa sakit menyebabkan King Sui mengeluarkan raungan teredam. Ketika Wang Lin menyentuh duri itu, ingatan yang terdistorsi memasuki pikirannya, menempatkannya dalam keadaan kacau. Banyaknya gambar menyebabkan pikiran Wang Lin terasa bengkak dan sakit. Dia tidak bisa melihat kenangan itu secara detail. Tangannya yang meraih duri ke-8 tanpa ampun mencabutnya sejauh 4 inci. King Sui mengatupkan giginya dan masih tidak mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Dia bertahan dan desisan teredam keluar dari sela-sela giginya. Beberapa napas pendek terasa seperti selamanya bagi Wang Lin dan King Sui. Kenangan yang memasuki pikirannya hampir membuatnya gila, tapi dia tidak melepaskannya. Dia perlahan-lahan mencabut duri itu semakin banyak. Pada akhirnya, duri yang menusuk kepala King Sui dicabut oleh Wang Lin. Ketika duri itu dicabut, darah mengalir dari mulut King Sui. Dia dibebaskan dari gunung. Dia jatuh ke arah Wang Lin dan Wang Lin menangkapnya. Kepalanya dibaringkan di bahu Wang Lin. Tubuhnya sangat lemah sehingga Wang Lin hampir tidak bisa merasakan berat badannya. Wang Lin hanya bisa mendengar kata-katanya yang samar. Terima kasih. Setelah dia mengatakan ini, King Sui pingsan. Kakak senior, Wang Lin membuang duri di tangannya dan memegang King Sui. Air mata mengalir dari matanya. Tidak buruk, namun, 2 duri terakhir jauh lebih sulit dibandingkan duri sebelumnya. Lupakan saja, ambil ini dan pergi. Sosok 7 warna itu melambaikan tangannya dan buah dao terbang menuju Wang Lin. Aku bilang aku akan menghadiahkan ini padamu, jadi kamu bisa menerimanya. Wang Lin memegang King Sui dan menerima buah dao. Dia menatap tajam ke sosok 7 warna saat dia menyimpan buah dao. Dia mengambil King Sui dan terbang menuju pintu keluar alam 7 warna. Wang Lin merasakan rasa takut yang kuat terhadap sosok 7 warna itu. Dia tidak tahu mengapa sosok 7 warna itu melakukan semua ini. Saat dia merenung, dia berhenti sebelum pergi dan berbalik ke arah sosok 7 warna di kejauhan. Mengapa? Suara Wang Lin serak saat dia menanyakan pertanyaan itu. Dia hanyalah sebuah permainan. Jika Anda ingin menyelamatkannya, bawa saja dia pergi. Adapun alasannya, saya ingin melihat apakah para penanam spiritual dapat melalui perubahan luar biasa yang dialami anak kecil San. Jika mereka beruntung, mungkin saya dapat menggunakan ini untuk menemukannya. Apa yang kamu cari? Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak begitu mengerti apa yang dikatakan orang ini. Jika kamu bisa menemukannya, kamu akan mengetahuinya. Pria 7 warna itu tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Tubuh Wang Lin mundur di luar kendalinya. Kejutan memenuhi mata Wang Lin saat tubuhnya perlahan meninggalkan alam 7 warna. Saat Wang Lin berangkat, dia menanyakan pertanyaan terakhir, apakah Anda penguasa surgawi? Aku dan juga tidak, suara samar itu terdengar. Wang Lin muncul di dalam Brilliant Void Star System, lalu keretakan ke alam 7 warna perlahan menghilang. Tubuhnya mendapatkan kembali kebebasannya,
namun apa yang terjadi meninggalkan kesan mendalam pada dirinya. Dia sepertinya samar-samar memahami sesuatu, tapi itu membuatnya semakin bingung. Apa yang dia cari, jika kultivator, Zan kecil, yang dia bicarakan adalah hantu tua Zan, maka perubahan luar biasa apa yang terjadi pada hantu tua Zan? Perubahan ini akan memungkinkan orang tujuh warna menemukan siapa dirinya mencari. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mundur dan melihat ke alam tujuh warna yang telah menghilang. Masalah King Sui hanyalah sebuah permainan, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia memegang King Sui dan tiba di sebuah planet terbengkalai di dekat markas besar aliansi. Tidak ada penggarap atau energi spiritual di planet ini, hanya beberapa binatang. Namun, bagi Wang Lin, ini adalah tempat terbaik untuk melepaskan segel King Sui. Wang Lin duduk di dalam lembah di planet ini dan menempatkan King Sui yang tidak sadarkan diri di hadapannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan menutup matanya untuk menekan kekuatan penolakan yang kuat di dalam tubuhnya. Namun, itu sangat sulit, dan pada akhirnya dia hanya meredakan rasa sakit yang luar biasa. Ada banyak duri yang terkubur di dalam dagingnya. Meskipun mereka tidak terlihat, rasa sakit yang dia rasakan setiap kali dia menarik napas akan mengingatkan Wang Lin akan keberadaan mereka. Biaya untuk menyelamatkan King Sui sangat tinggi. Namun, bahkan jika Wang Lin dapat memilih lagi, dia akan melakukannya lagi tanpa ragu-ragu, meskipun itu tidak sejalan dengan rencananya, meskipun ini sangat bodoh. Alasan dia menunggu bertahun-tahun untuk menyelamatkan King Sui adalah karena dengan tingkat kultivasinya saat itu, dia tidak memiliki peluang sama sekali, jadi dia tidak akan bisa menyelamatkan King Sui. Namun, dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia memiliki kesempatan untuk menyelamatkan King Sui. Jika dia masih menunggu sampai dia memiliki kesempatan yang lebih baik, menunggu sampai dia menjadi kultivator langkah ketiga, menunggu sampai dia memiliki kekuatan yang cukup, dia tidak akan tahu apakah King Sui masih hidup. Kadang-kadang, jika seseorang menghitung semuanya dengan jelas, setiap kemungkinan untung atau rugi, orang seperti itu tidak akan pernah tahu apa itu emosi. Meskipun dia tahu bahayanya, dia tetap harus pergi. Jika itu adalah King Sui, Wang Lin tahu bahwa dengan kepribadian King Sui akan melakukan hal yang sama. Dia akan menyelamatkan Wang Lin. Ini sudah cukup. Itu adalah alasan yang sangat sederhana dan pilihan yang sangat langsung, tapi berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Hidup itu berharga, tapi terkadang ada hal yang lebih penting daripada kehidupan. Namun, sangat sedikit orang yang masih mempercayai hal ini. Wang Lin bukanlah seorang pria sejati atau seorang kultivator yang kejam. Dia adalah orang yang memiliki daging, darah, dan emosi. Bab 1560, Anggur Kuat. Untungnya, keduanya adalah tipe orang seperti ini. Duri ke-9 ada di tulang punggungnya, itu benar-benar terkubur di dalam tulang punggungnya dan tidak ada 1 inci pun yang menonjol. Bahkan tidak ada luka, seolah-olah hanya bersembunyi di ruang kosong di dalam tubuhnya. Wajah King Sui yang tidak sadarkan diri masih terpelintir karena rasa sakit, tetapi ada sedikit kelegaan dan kegembiraan di wajahnya. Rasa leganya karena Wang Lin, dan rasa gembiranya juga karena Wang Lin. Setelah beberapa saat berkultivasi, kelelahan Wang Lin sedikit berkurang. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengangkat King Sui yang tidak sadarkan diri dengan punggung menghadap ke arah dirinya. Mata Wang Lin bagaikan kilat saat dia menatap punggung kurus King Sui.
Tulang belakang King Sui bengkak, itu adalah gambaran yang mengejutkan. Setelah sekian lama, ekspresi Wang Lin menjadi serius. Dia mengangkat tangan kanannya dan jari telunjuknya perlahan bergerak ke bawah di sepanjang tulang punggung King Sui seolah dia sedang mencari sesuatu. Alis Wang Lin terkunci rapat seolah sedang memikirkan sesuatu. Untungnya belum menyatu sepenuhnya dengan tulang punggungnya. Jika lebih banyak waktu berlalu, duri ini akan sepenuhnya digunakan dengan tulang punggungnya, maka duri itu tidak akan pernah bisa dihilangkan, itu menyegel tubuh dan jiwa asalnya. Bahkan jika tubuhnya diubah, itu akan tetap ada. Jari telunjuk Wang Lin tiba-tiba menusuk bagian pertama tulang belakang King Sui. Tubuh King Sui bergetar dan dia membuka matanya. Dia mengatupkan giginya agar suara rasa sakitnya tidak keluar. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, rasa sakit dari duri ke-9 ini akan lebih hebat dari gabungan 8 duri sebelumnya. Saya telah menderita sepanjang hidup saya sudah terbiasa." Suara King Sui serak, tapi sangat tenang. Ada sedikit kesedihan di mata Wang Lin. Setelah menghela nafas, dia tidak lagi ragu-ragu dan dengan lembut berkata, "Bertahan." Saat dia berbicara, tangan kanannya menembus daging King Sui hingga ke tulang belakang. Jari Wang Lin mencengkeram duri itu. Duri lemah dipegang oleh jari Wang Lin. Wajah King Sui menjadi pucat pasi dan keringat dingin keluar. Namun, dia mengatupkan giginya dan mengubah rasa sakit ini menjadi api kebencian yang membara di matanya. Wang Lin mencubit duri yang lemah itu dan perlahan menariknya keluar. Ini seperti mengekstraksi sumsum tulang. Sangat sedikit orang yang bisa menahan rasa sakit ini. Ekspresi Wang Lin sangat serius dan tidak membiarkan jari-jarinya gemetar sama sekali. Dia mencubit duri itu dan perlahan mencabutnya. Setiap inci yang dia tarik akan menyebabkan King Sui mengerang teredam. Tangan King Sui mencengkeram tanah dengan kuat dan menggali lubang yang dalam. Wang Lin tidak bisa melihat ekspresi King Sui, semua fokusnya tertuju pada jari-jarinya. Dia perlahan berhenti dan selalu mempertahankan kecepatan yang lembut. Dia tidak berani melakukan kekerasan berlebihan. Meskipun duri lembut ini belum sepenuhnya menyatu dengan tulang belakang King Sui, sebagian besar sudah menyatu, jadi dia harus berhati-hati. Waktu berlalu. Duri ke-9 sangat panjang. Setelah 15 menit, Wang Lin telah mengeluarkan sebagian besarnya. Keringat menutupi dahinya, tapi dia mengabaikan keringat itu dan fokus pada durinya. Duri yang dicabut benar-benar hitam, dan setetes darah hitam jatuh ke tanah, mengeluarkan suara mendesis. "Tarik sisanya segera." Suara tenang King Sui keluar dari giginya dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin diam-diam merenung. Sesaat kemudian, tangan kanannya tanpa ampun mencabut duri dari tulang punggung King Sui. Darah hitam menyembur keluar dan King Sui mengeluarkan seteguk darah hitam. Punggungnya menonjol dan kemudian perlahan kembali normal. Nafas yang kuat keluar dari mulut King Sui, dan butuh waktu lama hingga napasnya menjadi tenang. Tangannya membentuk segel dan dia mulai berkultivasi. Wajah Wang Lin pucat, dan setelah membuang durinya, dia juga menutup matanya untuk berkultivasi. Saat dia mencabut duri ke-9, dia juga merasakan sakit yang sama, seolah sumsum tulangnya juga sedang dicabut. Meski tidak sekuat rasa sakit King Sui, rasa sakitnya masih sangat kuat. Setelah setengah jam, Wang Lin membuka matanya. Wang Lin dengan lembut berkata, "Kakak senior, yang terakhir." King Sui perlahan menghela napas dan berbalik menghadap Wang Lin.
Dia diam-diam menatap adik laki-lakinya dari masa lalu. Ketika dia melihat ekspresi lelah dan darah merah yang kering, sedikit kelembutan muncul di matanya. "Kamu sudah dewasa," King Sui mengungkapkan senyuman. Adik laki-laki di hadapannya bukan lagi seorang kultivator kecil yang membutuhkan perlindungannya, melainkan seorang individu yang sangat kuat yang dapat mengguncang seluruh sistem bintang. Wang Lin memandang King Sui dan tersenyum. Meski senyuman ini dipenuhi dengan kelelahan, senyuman ini mengungkapkan rasa bahagia yang sebenarnya. "Apakah kamu punya anggur?" King Sui melambaikan tangannya. Tubuhnya telah dikurung selama bertahun-tahun, jadi sekarang rasanya agak aneh. Wang Lin mengangguk dan tangan kanannya meraih kekosongan. Ruang penyimpanannya muncul dan kendi anggur terbang keluar. King Sui tertawa dan mengambil kendi anggur. Dia meneguknya banyak-banyak dan rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia menghela nafas panjang dan kemudian menyerahkan kendi anggur kepada Wang Lin. Setelah Wang Lin meminumnya, dia juga meneguknya, dan rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya juga. Keduanya saling memandang dan mulai tertawa. Tawa mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Jarang sekali mereka berdua tertawa terbahak-bahak. "Setelah duri ini dihilangkan, kultivasi saya akan pulih dan meningkat pesat." Esensi pembantaian. Esensi pembantaian, saat King Sui berbicara, ada sedikit kesedihan di matanya, tapi dia menguburnya jauh di dalam dirinya. Dia mengambil kendi anggur dari Wang Lin dan meneguknya lagi. "Ayo, cabut duri terakhir." King Sui meletakkan kendi anggur dan matanya bersinar. Tatapan ini membuat Wang Lin merasa seperti sedang melihat King Sui dari masa lalu. Wang Lin melihat pembuluh darah yang membengkak di tubuh King Sui dan perlahan berkata, "Duri terakhir telah menembus semua pembuluh darah di tubuhmu. Saya khawatir ini yang terpanjang. Saya ingat duri ini masuk dari sini." King Sui mengangkat tangan kanannya untuk menunjuk ke dadanya di mana jantungnya berada. Saat dia menunjuk, sebuah lubang berdarah terbuka dan memperlihatkan pembuluh darah biru di dalamnya. Setelah menarik napas dalam-dalam, King Sui mencubit tanpa ragu dan menarik pembuluh darah keluar dari lukanya. Meski terlihat tenang, kontraksi pupil matanya menunjukkan betapa menyakitkannya itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Dia memotong pembuluh darah yang ditarik King Sui. Saat darah hendak menyembur keluar, Wang Lin memasang segel di salah satu ujungnya untuk menghentikan darah, dan jarinya masuk ke ujung lainnya. Sepertinya Wang Lin telah menangkap sesuatu dan menariknya. Tubuh King Sui bergetar tidak seperti sebelumnya. Wajahnya yang sudah agak pulih langsung berubah pucat, tapi dia mengatupkan giginya. Dia menatap dadanya dan duri ungu yang ditarik Wang Lin dari pembuluh darahnya. Durinya lembut seperti ular, dan bagian yang dicabut masih bergoyang. Setiap kali ia bergoyang, keringat dingin akan semakin banyak muncul di dahi King Sui. Dia mengambil kendi anggur dan meneguknya lagi. Ketika dia meneguknya, Wang Lin menariknya dengan keras dan duri setinggi 7 kaki itu dicabut. Wajah King Sui membiru dan tubuhnya bergetar. Raungan samar keluar dari tenggorokannya. Dia menatap ke langit dan amarah kembali membara di matanya. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia menghancurkan kendi anggur, menyebabkan anggur berceceran di mana-mana. "Wang Lin, apakah kamu punya anggur?" Tangan kiri Wang Lin meraih kekosongan dan labu hijau muncul. Ini bukan anggur tapi darah naga yang diberikan Vermilion bertua padanya. Darah ini sangat ganas. King Sui mengambil kendi dan meneguknya.
Dia menghirup udara dingin dan tersenyum. Agak mencurigakan tapi tetap manis. Anggur jenis apa ini? Ini jelas darah, tapi anggur darah ini cukup kuat. Wang Lin, cabut seluruh durinya. Tatapan Wang Lin menjadi serius dan dia tanpa ampun mencabut duri itu. Pembuluh darah di seluruh tubuh King Sui menonjol dan berkumpul menuju dadanya. Saat Wang Lin menariknya, budidaya beku King Sui mengendur. Aura pembantaian menyebar ke udara, menyebabkan awan hitam menutupi langit. Aura pembantaian sangat padat saat ini. Salju hitam mulai turun dari awan, menutupi bumi. Istirahatlah, aku akan melakukannya sendiri. Ada kilatan rasa dingin di mata King Sui dan dia berdiri. Dia meminum anggurnya lagi sebelum tangan kirinya meraih duri ungu itu dan tanpa ampun menariknya. Ada ledakan yang menggelegar dan pembuluh darah yang menonjol di sekujur tubuhnya bergerak dengan keras. Banyak duri ungu yang dicabut. Kamu telah menyegel dewa surgawinya begitu lama, sekarang pergilah ke sini demi dewa surgawi ini. Suara King Sui dingin, seolah dia tidak peduli dengan rasa sakitnya. Dia meraih potongan terakhir duri ungu itu dan duri itu patah. Bagian yang terhubung ke pembuluh darahnya ingin menyusut kembali, tetapi King Sui bahkan tidak melihatnya. Dia membuang separuh lainnya dan jari-jarinya bergerak seperti pedang menuju pembuluh darahnya. Esensi penyembelihan dalam jumlah yang mengejutkan melonjak ke pembuluh darahnya. Karena kamu tidak ingin pergi, maka matilah di dalam tubuh tuan ini. Saat jari King Sui turun, salju hitam turun lebih cepat. Esensi pembantaian yang bahkan mengejutkan Wang Lin mengalir keluar dari jari King Sui ke dalam tubuhnya. Suara letupan bergema di dalam tubuhnya dan raungan menyedihkan sepertinya datang dari pembuluh darah yang menonjol sebelum menjadi tenang. Tampaknya duri yang tampak seperti hidup itu langsung terbunuh oleh esensi pembantaian King Sui. Tubuh King Sui gemetar dan dia mengeluarkan seteguk darah hitam. Tubuh kurusnya mulai tumbuh dan dia kembali ke penampilan aslinya. Pada saat ini, esensi pembantaian di dalam tubuhnya meletus dan langit menjadi gelap. Saat salju hitam turun, pintu hantu muncul. Gerbang kekosongan. Bab 1561, Cedera Emosional, Harta Karun yang Berbakat. Memasuki langkah ketiga dengan esensi penyembelihan tidak memerlukan bantuan Josh Flames. Esensi pembantaian di dalam King Sui ditanam oleh sosok 7 warna tetapi tidak diambil. Sebaliknya, sebagian besar tetap berada di dalam King Sui. Jadi ketika segelnya dilepas, itu memicu gerbang void. Wang Lin segera menganalisis situasinya. Namun, mengapa sosok 7 warna itu tidak mengambil esensi pembantaian? Apa tujuannya? Bukankah dia mengincar esensi pembantaian seperti yang kupikirkan? Jika bukan karena esensi pembantaian, untuk apa dia melakukannya? Apa yang dia inginkan dari kakak senior King Sui? Mata Wang Lin bersinar. Semakin dia berpikir, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah. Lalu sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di kepalanya. Dia ingat duri yang menusuk kepala King Sui yang terlepas beberapa inci. Area di antara alis adalah persimpangan hidup dan mati, tapi durinya hanya beberapa inci. Sosok 7 warna mengatakan bahwa ini akan membuka reinkarnasi. Reinkarnasi itu halus. Mungkinkah tujuan dari sosok 7 warna itu adalah agar kakak senior King Sui memasuki reinkarnasi melalui esensi pembantaian, tapi meski begitu, apa gunanya? Ada juga pernyataan di mana dia mengatakan bahwa dia yakin aku tidak ada hubungannya dengan dia.
Apakah itu berarti ada hubungan antara dia dan kakak senior King Sui? Jika demikian, apa hubungannya? Semakin banyak Wang Lin berpikir, semakin dia merasa seperti dia telah memahami sesuatu, tetapi itu masih belum jelas. Sejak dia bertemu keserakahan di tanah jatuh dan mendapatkan patung 7 warna, Wang Lin samar-samar memahami lapisan kabut. Di balik kabut ini terdapat rahasia besar mengenai alam batin dan luar. Wang Lin masih belum bisa mengetahui rahasia itu karena kabut ini. Baru setelah pertempuran melawan alam luar di Lautan Awan, pertukaran antara penguasa dan hantu tua San, Wang Lin mulai berspekulasi sekali lagi. Dari pandangan Wang Lin, perang berulang antara alam dalam dan luar terhubung dengan rahasia yang disembunyikan oleh kabut ini. Apa yang dicari sosok 7 warna itu? Wang Lin memikirkan tentang kristal di dalam punggung kura-kura hitam yang diambilnya. Gemuruh menggelegar mengganggu pikiran Wang Lin. Dia mendongak dan melihat King Sui menunjuk ke gerbang void. Gerbang itu bergemuruh dan menunjukkan tanda-tanda terbuka. Menatap gerbang void, Wang Lin mengungkapkan kerinduan. Dia ingin menjadi kultivator langkah ketiga. Hanya dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi dia akan memenuhi syarat untuk mengetahui rahasia di balik kabut dan menghidupkan kembali Limuan. Hidup dan mati, karma, benar dan salah. Saya harus menyelesaikan ketiga esensi ini, seharusnya tidak jauh. Mata Wang Lin seperti kilat dan dia dipenuhi dengan keyakinan. Sekarang saya memiliki 2 buah dao, dengan satu lagi, saya akan yakin 90% untuk berhasil. Langkah ketiga sudah dekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Gemuruh menggelegar bergema dan King Sui tertawa saat dia menyerang gerbang void. Dia melambaikan tangannya dan esensi pembantaian yang mengerikan muncul. Salju hitam dalam jumlah besar berkumpul di hadapannya dan membentuk pedang panjang. Dia mengambil pedangnya dan menebas gerbang void. Hari ini, Dewa Surgawi ini akan menyelesaikan dao saya, menghancurkan gerbang void, dan memasuki jalur Grand Dao. Kekuatan pedang ini sangat mengejutkan. Itu membentuk badai hitam yang menyerbu gerbang void. Badai hitam langsung menutup gerbang void, dan seluruh planet yang ditinggalkan bergetar. Gemuruh itu bergema di seluruh planet. Retakan halus muncul di gerbang void ketika badai menerjangnya. Bahkan sebelum dibuka dengan paksa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam saat dia melihat King Sui. Esensi pembantaian di dalam King Sui sangat kuat, jauh lebih kuat daripada esensi lain Yan. Ge pernah dilihat Wang Lin. Kekuatan ini, aura ini, sangat mengejutkan. Sebagian kecil dari gerbang void dirusak oleh King Sui dan didorong ke dalam. Cahaya lembut muncul dari dalam dan menyelimuti dirinya. Cahaya ini tidak berwarna dan memenuhi langit. Cahaya berkumpul di King Sui, lalu auranya mulai menjadi lebih kuat dengan cepat. Segera, aura kultivator Nirvana Void tahap awal muncul. Aura ini berisi pembantaian, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar King Sui. Ada banyak hantu yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua adalah orang-orang yang dibunuh King Sui. Hantu tak berujung ini gemetar saat mereka melihat King Sui. Mereka sepertinya berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Di bawah jeritan hening, semua hantu ini berlutut sambil gemetar dan mulai menyembah King Sui. Namun, ada satu sosok yang tidak berlutut tetapi memandang King Sui dengan senyum lembut. Itu adalah seorang wanita. King Sui memandang wanita itu dan 2 aliran air mata jatuh. Dia mengulurkan tangan kanannya.
Senyuman wanita itu menjadi lebih cerah dan dia mulai berjalan perlahan ke arahnya. Wanita itu semakin dekat sampai dia berada di hadapan King Sui dan dipeluk oleh King Sui. Air mata mengalir dari mata King Sui saat dia melihat wanita di pelukannya dan menangis kesakitan. Dia adalah seorang dewa surgawi, seorang kultivator langkah ketiga dengan esensi pembantaian yang bahkan tidak menangis ketika menahan rasa sakit yang bisa dibayangkan karena 10 durinya dicabut. Tetapi pada saat ini, ketika King Sui memeluk wanita ini, dia menangis. Dia seperti manusia fana yang memegangi wanita itu seiring dengan semakin banyaknya air mata yang mengalir. Dia memeluknya erat-erat, seolah dia khawatir dia akan menghilang dan meninggalkannya selamanya. Wanita itu menggigit bibir bawahnya, dan matanya tampak berair saat dia tersenyum. Namun, air mata ini hanyalah ilusi karena jiwa tidak memiliki air mata. Anda bisa melihatnya menangis, tetapi tidak ada bekas air mata. Inilah kesedihan jiwa. Wanita itu diam-diam tersenyum dan diam-diam menangis dalam pelukan King Sui. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya ke arah wajah King Sui untuk menghapus air matanya, tapi dia tidak bisa menyentuhnya. Kesedihan di mata King Sui akan menyebabkan hatimu sakit. Dia juga mengangkat tangan kirinya untuk menyentuh rambutnya, tapi dia juga tidak bisa menyentuhnya. Dia memperhatikan wanita itu perlahan-lahan merangkul lengannya dan mundur seolah ada sesuatu yang menarik tubuhnya. Tubuhnya seperti asap seperti namanya, satu, dan akan menghilang. Han Yan. King Sui mengeluarkan raungan yang menggetarkan surga. Pada saat ini, dia lupa bahwa dia telah mendobrak gerbang Void, melupakan segalanya. Saat ini, satu-satunya yang ada di matanya adalah wanita ini. Istrinya, Han Yan. Untuk mengambil kembali barang milik istrinya, dia telah menghancurkan seluruh alam pembantaian. Cintanya pada istrinya adalah dunianya, kegembiraannya, sekaligus sumber kepedihannya. Istrinya muncul karena dia telah mendobrak gerbang Void dan menyelesaikan esensi pembantaiannya. Namun, melihat dia akan menghilang sekali lagi, dia meraung sedih. Dia bergegas maju, dia ingin menjaga jiwa istrinya. Bahkan jika dia tidak mencapai langkah ketiga, bahkan jika dia harus menyerahkan segalanya, dia akan menjaga jiwa ini. Biarpun jiwa ini tidak lengkap, meski itu hanya proyeksi lemah yang diciptakan oleh gerbang Void. Namun, sosok wanita itu melangkah semakin jauh. Tidak ada air mata di matanya, namun kesedihan di wajahnya adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda lupakan. Bahkan dengan semua kesedihan ini, dia masih tersenyum dan diam-diam menatap King Sui. Wang Lin melihat semua ini dan diam-diam meraih kehampaan. Keretakan muncul di kehampaan dan lebih dari 10 daun kuno muncul. Dia tidak tahu apakah itu akan membantu King Sui, tetapi dia harus mencobanya. Saat daun kuno muncul, Wang Lin membentuk jutaan batasan, meningkatkan kekuatan daun kuno. Wang Lin Mi, lambaikan lengan bajunya dan menunjuk ke arah wanita yang menghilang. 10 lebih daun kuno melesat ke depan. Wang Lin mengatupkan giginya sebelum dia menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah emas. Darah ini memiliki kekuatan garis keturunannya, darah para dewa. Saat darah emas muncul, energi spiritual surgawi menyelimuti daun kuno, menyebabkannya menjadi emas. Mereka terbang melewati King Sui, mengepung wanita itu, dan menyegelnya. Tubuh wanita itu tiba-tiba berhenti. Aura emas menyelimuti dirinya dan lebih dari 10 daun kuno melesat ke arahnya.
Mereka berubah menjadi segel dan memperkuat tubuhnya. King Sui meraih wanita itu. Air mata mengalir di wajahnya dan dia menggumamkan beberapa kata padanya. Wanita itu juga diam-diam memegang King Sui, dan ini sepertinya berlangsung selamanya. Setelah waktu yang lama, King Sui mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Jepit rambut kuno muncul. Ini adalah apa yang ditinggalkan istrinya dan apa yang dia ambil kembali dari alam pembantaian. Dia perlahan memasang jepit rambut di rambut wanita itu. Saat dia menatap wanita itu, kesedihan di matanya menjadi semakin kuat. Sesaat kemudian, dia menoleh untuk melihat Wang Lin. Rasa terima kasih di matanya tak terlukiskan. Tangan kirinya meraih kekosongan dan pedang hitam yang dia gunakan untuk membuka gerbang void muncul. Dia mengguncangnya dan kemudian semua jiwa yang berlutut di samping wanita itu terserap oleh pedang hitam. Esensi pembantaian yang sangat kuat muncul dari pedang dan menyapu seluruh dunia. Wang Lin, pedang ini terbentuk dari gerbang voidku yang rusak. Itu membantuku membuka gerbang void dan berisi aura kehampaan. Itu juga berisi kehidupanku yang disembelih dan jiwaku. Itu dibentuk oleh esensi pembantaianku. Aku menghadiahkannya padamu. Jika kamu memperbaikinya, kamu akan mendapatkan esensi pembantaian. King Sui melemparkan pedang hitam ke arah Wang Lin dan pedang itu melayang di depannya. Aura pembantaian yang datang bahkan mengejutkan Wang Lin. Pedang ini adalah esensi pembantaian yang lengkap. Pedang ini bisa dikatakan sebagai harta King Sui yang paling kuat dan harta esensi pertamanya. Tidak semua kultivator langkah ketiga bisa membentuk harta esensi ketika mereka mendobrak gerbang void. Orang-orang ini sangat langka. Nenek moyang klan burung pipit api, yang terhormat Nan Zhao, guru yang terhormat Tian Zhao, Zhou Jin, Ling Dong, tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukannya. Bahkan guru Hong San dan guru South Cloud pun tidak dapat melakukannya. Ini menunjukkan betapa berharganya harta karun ini. 1. Namanya berarti asap. Bab 1562, Sungai yang dipanggil. Gerbang void pecah dan listrik mengalir keluar. King Sui mengubah jiwa istrinya, Han Yan, menjadi sebuah tanda dan meletakkannya di dekat hatinya. Bukan karena dia tidak bisa menempatkannya di ruang penyimpanannya, tapi King Sui tidak mau. King Sui bertekad untuk memberikan pedang pembantaian itu kepada Wang Lin, jadi Wang Lin menyimpannya. Sepotong esensi pembantaian lahir dalam diri Wang Lin selama pertempuran pertama melawan alam luar. Namun esensi ini sangat lemah dan baru saja lahir. Dengan pedang pembantaian ini, Wang Lin akan memiliki 6 esensi. Adapun tanda pertempuran yang bukan esensi, telah lama berubah menjadi bintang hukum dan terukir jauh di dalam tubuh Wang Lin. Wang Lin tidak berniat untuk segera menyempurnakan esensi pembantaian, ini bukan waktunya. Dia akan menunggu karma, hidup dan mati, serta esensi benar dan salahnya selesai. Kemudian, ketika dia hendak membuka gerbang void, dia akan menyerap esensi pembantaian dan membuka gerbang void dalam satu gerakan untuk menjadi kultivator langkah ketiga yang sangat langka dengan 6 esensi. King Sui turun dari langit dan melihat gerbang void yang menghilang. Tangan kanannya meraih kekosongan dan meraih labu hijau dengan anggur darah naga. Dia minum seteguk, dan saat rasa pedas menyebar ke seluruh tubuhnya, matanya perlahan menjadi dingin. Dia memberikan kendi anggur kepada Wang Lin. Keduanya memandangi gerbang void yang menghilang di planet yang ditinggalkan sambil menghadapi angin dingin.
Angin meniup lapisan debu saat keduanya meminum anggur dalam diam. Tidak ada yang berbicara. Wang Lin tidak bertanya pada King Sui apakah dia telah menemukan jawaban yang dia inginkan di dalam alam 7 warna di aliansi. King Sui tidak berbicara, hanya dia yang mengerti apa yang telah dia temukan dan pahami. Namun, pada akhirnya, semakin dia menyadarinya, semakin dia merenung dalam hati. Sebuah permainan, ada kilatan rasa dingin di mata King Sui, tapi ada sedikit kepahitan di wajahnya. Dia mengambil kendi anggur dari Wang Lin dan meneguknya sebelum dia tertawa. Wang Lin, berjanjilah padaku satu hal. Tawa King Sui dipenuhi dengan tekad saat dia melihat Wang Lin. Wang Lin tidak berbicara tapi mengangguk. Jika suatu saat saya meninggal, jika jenazah saya masih utuh, ambillah jenazah saya dan kuburkan di kampung halaman. Jangan tinggalkan nama apapun di batu nisan, penguburan yang bersih adalah yang terbaik bagiku. King Sui menatap ke langit. Wang Lin diam-diam merenung. Setelah sekian lama, dia berkata, jika tidak ada kampung halaman. Kalau begitu kubur aku di dunia. King Sui meminum seteguk darah naga. Sebagian darah keluar dari sudut mulutnya dan mengeluarkan cahaya merah saat sinar matahari menyinarinya. Oke, Wang Lin mengambil kendi anggur dari tangan King Sui dan meminumnya. Ekspresinya menjadi serius dan matanya berbinar. Jika aku mati sebelummu, kirim aku kembali ke planet Suzaku, negara Zhao, keluarga Wang. King Sui memandang Wang Lin dan perlahan mengangguk. Ini adalah sebuah janji. Anggur darah naga sangat ganas dan paling bisa memabukkan, tetapi tidak bisa membuat Wang Lin atau King Sui mabuk. Gerbang Void mulai menghilang ketika tidak banyak anggur yang tersisa. King Sui menutup matanya. Terlihat agak kesepian, dia dengan lembut berkata, Wang Lin, aku belum pernah bertanya padamu sebelumnya, apakah kamu punya keturunan? Saya punya seorang putra, ada kesedihan di mata Wang Lin. Dia meminum seteguk sisa anggur darah naga. Araknya tidak lagi pedas di perutnya, melainkan berubah menjadi rasa sakit yang menyengat. Aku punya anak perempuan, King Sui membuka matanya, mengungkapkan rasa penyesalan di dalam diri mereka. Rasanya pahit, namun, saya tidak dapat menemukannya, mungkin dia sudah tidak ada lagi dan hilang selamanya. King Sui mengingat masa lalu yang penuh dengan kesedihan. Saat dia sadar dan sedang memegangi jenazah istrinya, ada seorang gadis kecil berusia 7 atau 8 tahun melolong di kejauhan di antara reruntuhan yang berlumuran darah. Dia sedang memegang burung bangau mati dan menatap dia dan ibunya dengan mata cekung. Mungkin dia sudah memasuki reinkarnasi dan menjadi orang yang berbeda. Namun, saya meninggalkan tanda merah di bahunya saat dia lahir, dan tanda itu akan selalu melekat padanya. Jika kamu melihat gadis seperti itu, jagalah dia untukku. Gerbang hantu di langit menghilang sepenuhnya. King Sui berdiri dan menghela napas dalam-dalam. Rasa dingin muncul di matanya. Wang Lin, aku ingin membunuh. King Sui mengangkat tangan kanannya dan esensi pembantaian yang sangat kuat muncul dari tubuhnya. Itu berkumpul di tangan kanannya, dan dalam sekejap tangan kanannya dikelilingi oleh aura hitam dan dingin. Aura dingin menyebar dan menyebabkan seluruh planet yang ditinggalkan menjadi dingin. Esensi penyembelihan adalah esensi yang sangat istimewa. Sangat sedikit orang yang memiliki esensi ini, tetapi mereka yang memilikinya dapat dengan mudah mendobrak gerbang Void. Esensi ini adalah batas pembantaian. Meskipun King Sui berada pada tahap awal dari Nirvana Void,
berkat esensi pembantaiannya dan puluhan ribu tahun yang dihabiskannya dalam pertempuran, bahkan kultivator Nirvana Void tahap akhir akan takut bertemu dengannya. Membunuh, bagus. Wang Lin berdiri dan melangkah menuju langit. Riak bergema dan dia menghilang dari dunia. King Sui juga melangkah ke dalam riak yang diciptakan dan dihilangkan Wang Lin. Jika seluruh sistem bintang hampa cemerlang adalah sebuah danau dan yang mengapung di air adalah planet-planet, maka saat ini riak-riak di permukaannya bagaikan dua ikan yang berenang dengan cepat di dalam air. Tidak banyak penggarap alam luar di kekosongan cemerlang. Bagaimanapun, aliansi hanyalah markas sementara mereka, dan sebagian besar dari mereka telah tewas dalam pembantaian yang menggemparkan sebelumnya. Pembantaian ini dilakukan oleh seorang guru dan muridnya. Dengan tingkat budidaya Master Long Pan, hampir tidak ada pembudidaya alam luar yang bisa bertahan. Namun, tujuan Master Long Pan adalah sungai yang dipanggil, jadi dia tidak tinggal di Brilliant Void. Hal ini memungkinkan beberapa ikan untuk berlari bebas. 3 penggarap alam luar dengan tanda di antara alis mereka dengan hati-hati terbang melintasi bintang-bintang. Mereka tidak berani bergerak terlalu cepat karena takut fluktuasi tersebut akan menarik perhatian orang lain. Tidak ada respon dari pesan giok. Saya khawatir semua orang menghadapi bahaya. Sialan, apa yang sebenarnya terjadi? Kita tidak bisa kembali ke aliansi budidaya. Saya khawatir ada masalah di sana. Mungkinkah alam batin telah melancarkan serangan balik? Yang terbaik adalah kita mencari planet budidaya untuk bersembunyi sampai pasukan utama membantai mereka. Saat ketiganya bergerak maju, mereka saling mengirim pesan. Tepat pada saat ini, 2 riak lewat dan niat membunuh yang mengerikan menembus ketiganya. Ketika 2 riak berlalu, ketiga penggarap alam luar gemetar, tidak mampu mengeluarkan suara. Retakan halus yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka dan tiba-tiba roboh. Jiwa asal mereka terkoyak dan mereka mati. Pemandangan serupa dapat dilihat di tempat lain di Brilliant Void, Alhaven, dan Cloud Sea. Tak lama setelah Master Long Pan menyapu bersih, para kultivator alam luar yang tersisa mengalami kegilaan King Sui. Bunga darah bermekaran, memperlihatkan keindahan kematian mereka. Kedua riak itu menyapu 3 sistem bintang utama dan kemudian memasuki Sungai Panggil. Sungai yang dipanggil sepenuhnya ditempati oleh para penggarap alam luar, jadi ada banyak penggarap alam luar di sini. Saat mereka memasuki sungai pemanggilan, tercium bau darah yang menyengat. Namun, bau darah ini tidak dapat menghentikan kedua riak tersebut. Mereka dengan cepat berpindah, planet demi planet. Pada akhirnya, mereka menyerbu ke kedalaman Sungai Panggil, menuju alam 7 warna terakhir. Disinilah tubuh asli Guru Hong San disegel. Di antara bintang-bintang, ada celah raksasa yang memancarkan cahaya 7 warna. Di luar celah itu terdapat anggota tubuh yang patah di mana-mana. Sejumlah besar penggarap alam luar yang mati tersebar di area tersebut. Gemuruh menggelegar datang dari dalam alam 7 warna. Jelas ada pertempuran sengit yang terjadi di dalam. Kedua riak itu mendekat. Riak yang dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan itu meninggalkan jejak es dan melesat menuju celah 7 warna. Ketika dia tiba, anggota badan yang patah dan mayat yang tak terhitung jumlahnya diselimuti es dan rasa dingin menyebar kemana-mana. Saat niat membunuh yang kuat muncul di celah 7 warna, riak itu menghilang dan King Sui muncul. Dia memasuki alam 7 warna tanpa ragu-ragu. Wang Lin juga muncul.
Dia tampak sedikit lelah saat memasuki alam 7 warna. Saat Wang Lin melangkah ke alam 7 warna di Sungai Panggil, dia segera mendengar jeritan yang menyedihkan. Alam 7 warna ini berbeda dari 2 alam lain yang pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Ada beberapa benua terapung besar yang membentuk alam 7 warna ini. Namun, kawasan ini dipenuhi pecahan benua. Hanya 3 benua yang tersisa. Master Long Pan sedang melawan orang berjubah hitam. Saat keduanya melambaikan tangan, suara gemuruh yang menggemparkan surga bergema. Wang Lin pernah melihat lelaki tua berbaju hitam itu sebelumnya. Orang ini adalah penguasa istana-istana hukuman surga yang dijebak oleh penguasa alam tertutup selama pertempuran pertama di Laut Awan. Tingkat kultivasi orang ini berada tepat di bawah 5 penguasa alam luar, Arcane Void tahap awal. Dia tidak mendapatkannya dengan menghancurkan masa hidupnya seperti Master Long Pan tetapi telah benar-benar mencapai tahap awal Arcane Void. Puluhan ribu penggarap alam luar sedang duduk di 3 benua terapung. Mereka semua menggumamkan nyanyian. Untaian Joss Flames melayang ke langit, membentuk makhluk aneh yang mengelilingi Master Long Pan. Mereka menyerang bersama dengan penguasa istana-istana hukuman surga. King Sui telah memasuki 1 langkah sebelum Wang Lin. Ketika dia muncul, dia melihat ke arah Master Long Pan dan lelaki tua berbaju hitam sebelum kilatan rasa dingin muncul di matanya dan dia menyerbu ke arah puluhan ribu pembudidaya alam luar. Jeritan menyedihkan yang didengar Wang Lin ketika dia masuk berasal dari para penggarap itu. King Sui membunuh. Setelah dia mendobrak gerbang Void, inti pembantaiannya telah selesai. Dia telah menghabiskan hidupnya dalam pembantaian, dan sekarang ketika dia melambaikan tangannya, banyak orang mati. Mata Wang Lin berbinar dan dia melihat melewati Tuan Long Pan dan lelaki tua berbaju hitam. Dia melihat ada buah daun raksasa yang tergantung dari awan 7 warna di atas. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.